Anak-anak, pagi ini kita akan membahas tentang mengenal jenis-jenis profesi. Sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Di Indonesia, khususnya di dunia kerja, ada banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli atau tenaga profesional. Nah, yang pertama di bidang pendidikan. Siapa saja sih profesi-profesi yang ada di bidang pendidikan? Yang pertama ada guru. Guru adalah pendidik profesional di sekolah. Jika anak-anak ingin bercita-cita menjadi guru, maka harus ada pendidikan yang diselesaikan minimal sampai S1. Yang kedua ada dosen. Dosen adalah pendidik profesional di perguruan tinggi. Yang ketiga adalah tutor. Tutor adalah pendidik profesional pribadi seperti guru privat. Nah, ini bisa teman-teman temui di privat online maupun offline seperti Ruang Guru, Ganesha, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah asesor, yaitu seorang ahli yang berhak menguji kompetensi pendidik. Yang kedua adalah bidang kesehatan. Nah, di sini pasti ada deh anak-anak yang bercita-cita ingin bekerja di bidang kesehatan. Tapi apa saja ya pekerjaan di bidang kesehatan? Yang pertama ada dokter. Dokter adalah tenaga profesional yang membantu seseorang sembuh dari penyakitnya. Jika anak-anak bercita-cita ingin menjadi dokter, maka harus ada pendidikan yang diselesaikan, yaitu sarjana kedokteran. Lalu biasanya dilanjut dengan sekolah lanjutan spesialis. Biasanya untuk menjadi dokter spesialis membutuhkan waktu belajar dari 6-10 tahun loh. Lumayan lama ya. Yang kedua ada perawat. Perawat adalah tenaga ahli yang fokus merawat seseorang yang sedang sakit. Yang ketiga adalah bidan. Bidan adalah tenaga profesional yang membantu persalinan seseorang. Yang keempat adalah apoteker, yaitu seseorang profesional yang mampu membuat dan meracik obat-obatan. Nah, selain empat ini, ada lagi nih contohnya misalnya terapis dan psikolog. Yang ketiga, ada bidang transportasi. Profesi apa saja sih yang ada di bidang transportasi? Nah, yang pertama ada pilot. Pilot adalah orang yang memiliki lisensi atau izin untuk menerbangkan pesawat. Di dunia penerbangan, profesi tidak hanya pilot, ada juga pramugari dan teknisi pesawat. Yang kedua adalah nahkoda. Nahkoda adalah seseorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu. Jika anak-anak ada yang ingin menjadi nahkoda, maka disarankan memiliki pendidikan formal, misalnya bersekolah di STIP atau Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Yang ketiga ada supir. Nah, supir ini adalah pengemudi profesional yang dibayar untuk mengemudikan kendaraan bermotor, misalnya bus, minibus, atau motor. Selanjutnya ada masinis. Masinis ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan kereta api. Jika anak-anak ada yang bercita-cita ingin menjadi masinis, maka wajib mengikuti pelatihan pembentukan kepribadian atau Diksarwira yang diadakan oleh PT KAI, dan waktu yang dibutuhkan untuk pendidikannya adalah 3 tahun. Selanjutnya, yang keempat adalah bidang keamanan. Di bidang keamanan ini ada polisi. Polisi adalah peranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegak hukum. Yang kedua adalah TNI. TNI adalah angkatan bersenjata yang menjaga keamanan NKRI. Selanjutnya ada Pol PP atau Polisi Pamong Praja. Adalah perangkat dalam pemerintah yang menjaga keamanan dan ketertiban. Selanjutnya ada Satpam. Adalah satuan kelompok tugas untuk menjaga keamanan. Selanjutnya ada industri kreatif. Industri kreatif adalah proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam. Di zaman sekarang, di mana kita banyak sekali mengandalkan teknologi, maka industri kreatif banyak sekali profesinya. Misalnya, content creator, YouTuber, blogger adalah 2 dari sekian banyak content creator. Yang kedua adalah web development. Web development adalah pengembang web yang bekerja untuk merancang, membuat, dan memelihara situs web dan aplikasi web. Jadi, bisa diartikan pengembang web adalah seseorang yang berhubungan dengan pembuatan suatu website. Selanjutnya ada animator. Animator adalah seseorang seniman yang menciptakan berbagai ragam gambar yang akan membentuk ilusi seolah-olah bergerak pada saat ditayangkan dengan cepat dan disebut dengan frame. Animator dapat bekerja dalam berbagai bidang seperti film, televisi, video game, dan internet. Menarik ya? Yang terakhir yang akan Ibu bahas adalah tentang wirausaha. Wirausaha adalah seseorang yang secara mandiri menciptakan atau berinovasi untuk membuka usaha sendiri, baik usaha di bidang jasa ataupun barang. Contohnya adalah pedagang dan penjahit.